Terima kasih. Saya sih maunya yang biasa-biasa aja. Kalau mau ekstrim, Kok kaget? beberapa. Selain yang tadi saya melihatnya seperti ini. Di siapa? Nggak tahu. Benda semua. Di Ayu. Arahnya iya. Nah ternyata kok tadi Nun Sewu kayak ada yang nempel di apa namanya, di sekitar badannya Mas Wendy. Tapi ini sesuatu yang menurut saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang malam bersama aku, Ayu dan Wendy. Malam ini kita kedatangan seorang ilustrator yang bisa dibilang unik. Salah satu teman kita dari dunia konten horor. Selamat datang Mas Day. Terima kasih banyak terima sudah kasih mau main ke Mbak Menjelma. Ayu, Mas Wendy, Mbak Ayu. Terima kasih sudah Banyak requestan loh penonton kita. Waduh. Di komentar tuh minta untuk mengundang Mas Day. Jadi deg-degan Akhirnya ya. kesampaian. Menegangkan ya di sini ya. Sebenarnya ya justru yang tegang saya tuh. Setiap ada bintang tamu baru tuh, apalagi nih, siapa lagi nih, ngapain lagi nih. Aduh, ditegangnya di saya, Mas. Tenang aja. Sampean sih kayak tenang kayak aku yang Mas Day, aku Aman-aman. penasaran. Mas Day, aku penasaran awal mulanya gimana sih tiba-tiba Mas Day masuk ke konten horor. Apakah memang Mas Day ada gift spesial atau gimana? Kalau gift spesial, seingat saya enggak ya kayak gitu. Karena biasanya kalau anak indigo itu kan dari kecil udah kelihatan katanya kayak gitu. Saya kecilnya biasa aja sampai lulus kuliah juga masih fan-fan aja. Cuman di tahun sekitar 2017 saya terlibat proyek pembuatan ilustrasi buku. Cuman bukunya itu temanya horor. Nah, waktu itu saya kan ditelepon sama teman, mau nggak? Ya udah mau aja kayak itu. Nah, gimana cara bikinnya? Horornya yang kayak gimana stylenya? Waktu itu kan saya kuliahnya memang di DKV dan penjurusannya ilustrasi. Oke. Saya tanya hal-hal teknis kayak gitu. Oke. Ini agak beda Mas, nanti dijelasin langsung sama orangnya. Nah, ketika ya udahlah, dikirain orangnya itu penulisnya atau gimana. Ternyata ketemu sama seseorang yang kemarin datang ke sini juga, sama Oke. Om Hao. Ya. Oh, oke. Nah, itu pertemuan pertama saya sama Om Hao kayak gitu. Oke. Nah, Oke. kemudian dijelasin, Mas ini ajaib Mas, udah Mas nanti ikut aja. Kita waktu itu saya dikasih taunya retrokognisi gitu. Retrokognisi apa? Dijelaskan, pokoknya ini melibatkan pengalaman batin, kita melihat hal-hal yang nggak biasa kita lihat. Oh ya udahlah ikut aja gitu. Waktu itu kebutuhan saya kan, yang penting tugas saya menggambar. Ya. Nah cuman akhirnya karena ikut proses dari awal sampai gambar itu selesai, lama kelamaan ikut merasakan experience-nya kayak gitu. Lama kelamaan terasah. Terasa karena terbiasa dan hampir dilakukan tiap hari. Karena kerjaan gambar kan tiap hari ada kayak gitu. Tapi sebelumnya Mas Day ini percaya nggak dengan hal-hal mistis? Hal yang nggak terlihat percaya, cuman saya meragukan ini pengemasan dan apa yang diceritakan orang-orang yang dulunya mengaku melihat itu kayak gitu. Masa sih bisa gini, masa sih bisa seperti itu kayak gitu. Karena kan nggak mengalami ya kayak gitu. Nah kemudian ternyata setelah ikut proses kayak gitu, pertama ikut dulu tuh, lama-lama kan kebiasa. Loh kok ketika kerjaan udah selesai, ditutup bukunya, kemudian istirahat, kok pengalamannya Berlanjut. ngikut kayak gitu. Waktu mau tidur, waktu
kalau orang Jawa bilang rep-repan gitu, harap-harap. Terus frekuensinya geser, kemudian mimpi hal-hal yang nggak biasa, Nggak biasa. dan itu teringat terus sampai ketemu orang, datang ke satu tempat, kemudian ketika ada energi yang datang itu kok kayak biasanya nggak kerasa jadi kerasa kayak gitu. Jadi mungkin tadinya di trigger, habis itu mungkin triggernya entah kebanyakan atau sayanya yang nggak kontrol jadi dol kayak gitu. Oke. Berarti awal-awal bener-bener denial. Saya denial itu lama Mas Wendy. Sampai bahkan ketika sudah mengalami beberapa experience, ikut penelusuran, sudah menghasilkan berpuluh-puluh gambar, sampai terbit beberapa buku, masih ada denialnya. Cuman lama kelamaan denial itu makan energi ternyata. Dan energi untuk denial itu lebih besar daripada energi yang saya gunakan untuk mengerjakan pekerjaan gambar. Untuk nge-track sosok, untuk menerawang ini itu dan sebagainya. Oh, itu nggak sebesar energi untuk denial. Akhirnya kan capek sendiri. Oke. Akhirnya ya sudah, energi yang tadinya terkuras untuk itu ya sudah, saya berhenti denialnya. Mending saya kerjain kerjaan saya beres, udah bisa ngerjain yang lain kayak gitu. Kalau sedikit flashback, berarti di masa-masa kecil, masa-masa remaja nggak ada experience sama sekali dengan hal itu, atau ada tapi masnya denial? Ada tapi denial. Seperti apa ya kejadian horor lokal sehari-hari ya. kayak gimana tuh? Apa ya? Horor lokal sehari-hari. Horor daerah. Kayak ngomongnya santai banget gitu. Horor kabupaten gitu. Horor kabupaten. Gimana ya? Gimana Ya. tuh? Aku pengen tahu horor kabupaten kayak gimana. Ya misal lewat di satu lokasi yang katanya serem, Ya. ikut merinding, ngerasa apa dan sebagainya. Kemudian dulu kan saya kos ya di Jogja. Hmm. Kosnya dapat yang agak creepy, dipanggil suara perempuan, padahal kos cowok kayak gitu. Kemudian yang agak susah dijelaskan ini, saya ngekos di kos yang horor juga, nggak tahu kenapa dari dulu saya dapat kos yang horor terus. Oke. Kemudian teman saya datang bertamu. Lalu teman saya izin ke kamar mandi, saya ditelepon sama teman saya. Nah, waktu saya angkat gak ada suaranya, sampai teman saya kembali dari kamar mandi. Saya tanyain, "Lo ngapain telepon?" "Loh, saya nggak telepon." "Lah ini nomormu." "Oh iya ya." "Loh, padahal aku nggak bawa HP." "Lah HP-nya di mana?" "HP-nya ternyata di dekat Deket pas deh. saya duduk." Cuman kan ya udahlah, nggak usah dibahas. Positive thinking aja gitu, waktu itu. Tapi jujur, pada saat itu apa yang dirasain? Ada rasa Iya, paling ya yang lain kayak gitu. tapi ya udah, maksudnya Mas D itu Ya, kayak nganggap biasa aja. Biasa aja. Itu ya itu ada, cuman ya Kalau sosok-sosok yang terlihat sama Mas D masa-masa denial, kalau terlihat kebanyakan secara ini batin. Jadi kalau melihat secara ini mata fisik itu jarang sekali. Kalaupun sempat terlihat hanya entah itu bayangan, ya kelihatan lah warnanya, misal merah, yang ini putih, yang ini agak berkilau-berkilau. Tapi kan abstrak kayak gitu. oke. Nah, yang lebih jelas itu di batin kayak gitu. Kalau batin kayak ini boleh tak jelasin ini nggak, versiku? Iya, Boleh, agak- boleh, iya, boleh. iya dong. Nggak apa-apa Ini dong. mungkin tiap orang kan pengalamannya Ya, beda-beda. beda-beda ya. Jadi ketika mengakses satu sosok atau entitas dalam bentuk visual itu sebelumnya berupa, saya nyebutnya pre-image. Oke. Kayak image tapi belum jadi image. Belum jadi. Nah, kemudian itu ditarik. Nah, nariknya itu pakai energi, makan energi. Semakin ibaratnya file ya, semakin besar Ya. file itu di-download, maka semakin besar makan kuota kayak gitu. Betul. Single terus, maaf ya. Gak apa-apa. Terus ketika di-download baru itu visualnya kelihatan. Oke. Nah, Ya. kalau visualnya kelihatan biasanya di-lock. Klik kayak gitu, dikunci. Oke. Karena kalau nggak di-lock nanti dikhawatirkan akan ada energi-energi turunan yang ikut ke download. Bisa ceritanya, bisa rasanya, yang agak bahaya katanya pengaruhnya.
Jadi Oke. ketika kita mengakses energi yang kurang enak, tragis seperti itu, visualnya dapat, tapi pengaruhnya ikut ke download. Nah itu masuknya ke kita. Nah itu yang harus kita buang kayak gitu. Oke. Nah lihat secara batin yang kayak gitu, itu jelas lebih clear di pengalaman saya. Itu after Mas Day dalam tanda kutip berguru lah sama Om Hao gitu. Iya, Oke. waktu masih di ini ya, Kisah Tanah Jawa Iya. ya. Tanah Jawa. Kan tandemannya sama Om Hao. Jadi ada apa-apa konsultasinya ke Om Hao. Om Ibaratnya Hao. guru saya Iya. waktu di KTJ itu Om Hao. Ya, ya. Cuman lama-kelamaan kan nggak bisa didampingi setiap saat. Ya. Karena ketika kita kembali ke kehidupan sehari-hari, yaitu terbawa. Nah sampai di tahun-tahun COVID, nah itu sepertinya saya mengalami sesuatu yang kayak cangkang itu retak gitu, pecah, tar. Habis itu batinnya tumbuh. Jadi untuk mengakses hal-hal yang lain itu, tahu-tahu kok bisa ini, terus beberapa bulan kemudian bisa itu, beberapa bulan kemudian bisa apa lagi kayak gitu. Gak tahu kenapa pas timing itu. Oh gitu. Ya, Ternyata bisa ya. Maksudnya Bisa karena terjadi di Mas Day. iya. Kayak tadi Mas Day cerita, ibarat kata file dan segala macam, di lock segala macam, ngelihat jelas, lebih jelas daripada mata ngelihat kan, karena batin yang ngelihat. Nah, pertanyaan saya, apakah Mas setelah melihat sosok A gitu, itu butuh waktu lama untuk menghilangkan itu, atau memang udah kayak ya udah ada timingnya? Oh oke, gua ngeliat lu kebutuhannya buat ini, buat dapetin gambar lu, gua gambar selesai, udah filenya disimpan atau dibuang. itu sebenarnya fungsinya divisualkan kayak gitu. Jadi visual itu untuk mengunci energi yang bermanifestasi menjadi visual kayak Oke. gitu. Jadi daripada dipikirin terus, mending digambarkan atau Oke. mungkin diceritakan. Oke. Dan itu urusan selesai. Nah, Berarti nggak ngikut nih, ibaratnya nggak ngikut, nggak ganggu. nah itu sesuatu yang berbeda. Kalau yang penting kan urusannya selesai dulu, Oke. Bang Mandi. Nah kalau udah selesai, apakah masih kepikiran atau ada yang ikut dan sebagainya, itu sebenarnya di luar kuasa saya. Dan itu ya udah nggak usah dipikirin. Kalau misalnya ternyata ada yang ikut, lah ngapain? Emang masih kurang, gambarnya kurang bagus atau gimana dan sebagainya. Santai. Akhirnya ya sudah kayak gitu. Cuman memang yang dikhawatirkan Mas Wendy itu juga pernah terjadi di saya. Jadi ada yang ikut lama, kemudian terakumulasi. Jadi mungkin nggak hati-hati ya, kita mengakses sesuatu yang ya katakanlah gelap, kemudian kita nggak aware. Waktu itu kan denialnya kenceng banget itu. Udahlah yang penting gambar selesai, bodo amat kayak gitu. Nah tapi karena energi nggak kelihatan, jadi ya udah biarin aja. Tapi energi itu ternyata dia suka menarik energi-energi yang serupa. Misal energinya tentang kesedihan, tentang kesialan, ya dia akan narik yang seperti Energi itu. Ya, makin lama akumulasi, nah makin berat di badan kayak gitu. Tahu-tahu sakit. Oke. Sakitnya nggak bisa dijelaskan. Ya, ya. Mbak Ayu nggak bisa dijelaskan, tahu-tahu sakit. Nanti kalau udah selesai, tahu-tahu sembuh sendiri kayak gitu. Dan itu bisa nular. Kalau yang saya alami, bisa nular ke orang yang dekat sama kita. Waduh. Entah Ini teman, menarik nih. saudara, Ini keluarga. menarik. Kemarin kita di Bali, aku di Bali. Kalau Mas Day bilang di lock apa sih ya tadi yang kata Mas Day itu, di Bali itu aku entah digangguin, entah diikutin, aku nggak paham. Cuman sampai bikin aku nggak bisa tidur tuh, Mas Day. Nggak bisa tidur. Terus nggak mau ngapa-ngapain ya kan, nggak mau beranjak dari tempat tidur, nggak mau apa-apa, pokoknya kayak berarti energi aku diambil sama dia, berarti ya dikunci, maksudnya energi dia aku ambil, aku lock, terus akhirnya jadi energi aku yang kemakan. Bisa jadi seperti itu, atau bisa jadi benturan energi. Karena nuwun sewu ya, mohon maaf sebelumnya, mohon izin. Setiap manusia itu kan punya bawaan energi. Nah kadang energi itu
dapat fitur-fitur tambahan karena raga kita menarik energi yang serupa dengan vibrasi kita. Jadi beresonansi, karena beresonansi ketarik. Nah, untuk berurusan sama Mbak Ayu, Nuwun Sewu, itu butuh energi yang saya rasa gede. Kalau nggak gede itu nggak akan kerasa gitu. Berarti yang kemarin di Bali gede sampai Bunda nggak bisa tidur, makanya sampai Benturannya memutuskan pindah pilah. Kayak mode waspada gitu ya. Padahal anak kecil, Mas. Kan nggak ini Nggak ngaruh ya, Mas? nggak ngaruh anak kecil atau gimana gitu. Itu kan kayak manifestasi perwujudan yang Ya. dipilih untuk ditampilkan Perlihatkan. kayak gitu. Bahkan yang gede, serem dan sebagainya bisa jadi itu hanya kayak casing doang kayak gitu. Untuk menekan psikologis. Tapi sebelumnya nih, mohon maaf nih, mungkin saya salah gitu. Ini dari tadi Mas Dey ngobrol, tapi kayak orang kayak scanning. Oh, nggak sadar. Maaf. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kayak orang Nggak, saya scanning. antara dua nih, antara Mas Dey-nya maaf mungkin grogi atau Emang lagi scanning. Mas Dey lagi scanning. Kayak aku tuh ngerasa kayak aduh, kenapa ya? Kalau soalnya pas ke arah sana kayak biasa aja ya. Tapi kalau Mas Dey kesini nih ke saya kayak Gitu. Masa sih? enggak ya. Oke, perasaan saya aja. Lanjut. Aman. Oke. Ya udah kebiasaan ini di penelusuran, lihat kanan kiri, tahu-tahu dapat Iya. apa, kan jadi materi, jadi konten. Apa yang Mas dapat apa emang di sini tadi pada saat scanning? Dari Mas Wendy ya? Ah, Diam. apa ya? Sebenarnya kalau secara raga, jadi melihat seperti itu tuh di pengalaman saya kan nggak harus selalu Ya. entitas Betul. atau Ya, makhluk betul, gaib. Kadang betul. warna, kadang Ya. spektrum, kadang benda. Nah, akhir-akhir ini saya malah kebanyakan dapat vision itu ke benda-benda yang aneh-aneh, kadang nempel di badan orang dan sebagainya. Nah, saya belum bisa mengartikan itu apa karena itu kan hanya pengalaman batin. Nah, ternyata kok tadi Nun Sewu kayak ada yang nempel di di sekitar badannya Mas Wendy. Tapi ini sesuatu yang menurut saya positif kayak gitu, bukan yang ketempelan atau gimana. Tar dulu. Ini coba cocokologi dulu ya. Ini aku lagi pakai gelang, Mas. Tapi gelang ini dikasih sama orang yang apa sih, Sang? Pembaca Page Live. Iya. Pembaca Page Live yang ketika dia ngebacain Page Live-nya kita, simpelnya adalah ada yang di Ayu dari Page Live-nya dia. Nah, kalau gelang ini katanya si batu-batunya ini dipilih oleh yang di belakangnya Ayu. Sementara yang di Banyak banget yang mana ya? Waduh. Aduh. Yang mana ya? Yang mana nih? Ya semoga semua yang ikut sama Ayu ya, bukan yang ikut sama Ayu satu, yang lain lagi dengerin. Iya. Ini kayak gini-gini draining nih buat saya nih, Mas. Nah, mungkin aku sih cocokologi aja ya, gitu. Apakah mungkin. itu, Apakah ini gitu kan? gitu. Atau Itu ada energinya, cuman sebenarnya segala sesuatu kan energi ya, termasuk materi Betul. pun energi Iya. gitu. Cuman kan kita terbiasa melihat yang materi, bukan berarti yang non materi itu Ya. nggak ada. Nah, yang saya akses tadi lebih ke sesuatu yang menurut saya itu yang bawaan. Kalau yang ini kan sesuatu yang diberikan kayak gitu. Selama ini ternyata dia nyimpen nih. Astagfirullahaladzim. Ayah kan nggak gitu-gitu. Ya Allah, nggak ada gitu-gituan.
Yang saya ini ya, saya rasakan. Pantas berat nih lehernya. Boleh ditunjukin? Silakan. Saya izin ke Mas Wendy dulu malahan. Ya, saya mah kosong aja lah ya gitu ya. Jadi ini yang ditangkap sama Mas Day. Aduh, apa ini? Bayu pernah lihat yang ini belum atau Belum. belum baru ini? Saya pun baru lihat. Ini apa? Dia mungkin nggak mau ngasih ke aku karena takut dijual kali Mas D. Mungkin ya. Lumayan tuh gede Iya. banget kuningnya. Sorry mas, kita Ya. fair-fairan aja nih. Mas buatnya kapan nih? Barusan. Ini yang digambar. Emang udah di screening dari awal. Mak. Berarti Mas dia udah screening saya dari awal ketemu. Sebenarnya bukan screening tapi nyamber. Oh Jadi, iya. Oh minta kayak kasarnya minta digambarin begitu saya. Semacam itu. Jadi visual kemudian rasa yang kita kita sensing itu menurut saya kan bentuk komunikasi ya. Ya. Kan kalau ngobrol kan nggak bisa ya. Ya. Jadi mungkin bentuk komunikasinya ada yang tahu-tahu nyamber, tahu-tahu menunjukkan visual atau aroma atau yang lain kayak gitu. Nah, salah satunya kok tadi yang mengajak berkomunikasi yang ini. Oke, jujur, gua Iron Man. Itu apaan ya? Ini apa? Ini, Positif tapi. iya, I Itu know. positif. Tapi kan si Mata ini suka cocokologi. Ini kayak binatang bukan sih mas? Nah, Bukan ya? Mana binatang? Aku matanya mata. Ini kayak mata, terus ini kayak hidung. Bukan. Ini kayak aku ngelihatnya kayak macan. Ya sejenis macan atau singa atau apapun itu tapi di resize, ditarik gitu loh, diginiin. Aku sih ngeliatnya gitu. Itu jelas terlihat Mas D. Justru yang kalau di saya ya, yang paling jelas tuh yang ini kayak gitu. Tapi kan saya tetap harus konfirmasi ke Mas Wendy, ke Mbak Ayu, jangan-jangan saya salah lihat kayak gitu. Nah kalau aku nggak tahu, kalau Mas cross check ke aku sama sekali satu nggak tahu, kedua nggak ngerti, ketiga memang kayak menghindari. Bukan menghindari gimana ya Mas, kayak waktu itu kita pernah disengin lah dalam tanda kutip sampai akhirnya ngundang orang yang mau ngebantuin kita untuk ngebersihin. Nah sampai kita saya sebenarnya dikasih kayak batu cincin kecil gitu, saya suruh simpen entah di dompet apa pokoknya ibaratnya dibawa terus gitu. Itu aja saya nggak mau, entah itu bentukan denial atau apa, pokoknya nggak mau area gitu-gituan gitu. Ya saya sih jujur lempeng-lempeng aja. Udah saya penakut terus saya mah ya udahlah, bahkan karena ditanya atau orang-orang misalkan bilang, "Oh, di belakang ada ini, oh di belakang ini." Oh iya. Tapi nggak apa namanya? Nggak kayak dipikirin. Terus kemarin terakhir siapa? Masa enggak Jurnal Risa. Dia berusaha memperlihatkan ke saya siapa yang nemenin saya lah ibaratnya gitu ya. Itu aja nggak secara visual di saya tuh nggak muncul jelas, munculnya cuma bayangan hitam tapi terlalu modelnya kayak gini sebenarnya. Kayak gini tuh kayak. Tapi kan kalau ini kan bentukan manusianya Mas. Tapi kalau ini kan cuma outline. Tapi kepalanya botak gitu kan. Cuma kan ya kasarnya Mas, kan sebenarnya poinnya Mas D kan yang digambar kan bukan orangnya, tapi apa yang menempel di orang itu. Nah, cuman kalau waktu si Akang itu berusaha memperlihatkan itu ya bentukannya, saya cuma siluet kepala botak, badan ya kayak badan normal aja, tapi nggak kelihatan Dia pakai apa? gitu. Makanya kalau
Wah, ini Menarik. ini hal baru lagi. Ya Allah. Ya udah, skip. Apa malah maksudnya penasaran gitu. Maksudnya kok malah yang menurut Mas D kenapa kasarnya yang minta ditangkap energinya justru benda? Itu susah dijelasin ya. Kalaupun saya jelasin ya itu mungkin jawaban saya doang, bukan jawaban yang sebenarnya seperti apa. Tapi ya kembali lagi tadi kayak visual pengalaman batin itu bisa jadi bentuk komunikasi. Misalnya ya ini Mas Wendy sedang batinnya itu tertarik ke mana, mau ke satu tempat yang pengen didatangi dan sebagainya, yang itu tempatnya punya sejarah macam-macam. Nah, kayak dikasih spill duluan semacam itu. Contohnya doang. Oke. Ada sangkut pautnya nggak sih kalau ini dengan past life? Bisa jadi past life, bisa jadi leluhur. Itu di luar kemampuan kalau itu. Kalau yang kemarin ngebahas leluhur tuh siapa ya? Angga ya? Akang Angga ya? Kang Angga ya? Iya, cuman nemenin ayah gitu kan. Iya, tapi tapi on on off ya. Kalau yang itu aku sempat nangkep memang si bapak ini. Tapi itu on off betul. Bukan yang selalu menemani Iya. gitu. Iya, denial aja denial. Berhasil. Aduh, ya Allah. Kalau Bunda? Kenapa aku? Enggak, maksudnya Kenapa? Saya nggak bisa gambar nih. begitu bukan dapat informasi baru tentang ini. Ada ini gak? Ada kalau ditarik ke belakang atau apa gitu. Ya kayak tadi Mas Teh tanya bahwa pernah dapetin ini nggak gitu kan. Sampai di ayah ya, di ayah. Iya. Kalau tadi tuh aku pikir yang pakai ini tuh yang bapak yang on off ini. Cuman sepenglihatan aku tuh bapak ini tidak pakai ini. Makanya kenapa tadi sempat nanya juga bahwa ini ada sangkut pautnya dengan past life atau enggak gitu. Kenapa Mas Dia bisa bilang ini hal yang baik? Energinya. Pertama, energinya baik. tidak benturan, kemudian smooth masuknya, kemudian visualnya itu sudah visual jadi, bukan sesuatu yang Harus dirangkai dan segala macam. bukan manipulasi kayak gitu. Dan sebenarnya gini. Jelas berarti. Iya. Mungkin Mas Wendy juga visual kan ya, dari seni rupa juga. Hal-hal metafisik itu kan apa ya? Istilah untuk menjelaskan sesuatu yang bukan tempatnya di logika, rasio dan sebagainya. Yeah. Nah, bahkan bagi orang-orang seni rupa itu malah lebih mudah di frame dalam bentuk seni. Seni mengolah pengalaman batin menjadi visual dan sebagainya. Apakah itu harus mesti ada, terjadi ataupun dialami kan nggak ada nggak ada paksaan ke sana. Bebas kayak gitu. Tapi ini jujur, apa yang harus saya lakukan, Mas? Enggak ada. Totally nggak ada. Open mind aja gitu. Nggak usah terbebani. Takut Bun. Dia kenapa-napa. Jalannya mungkin agak nunduk karena berat. Astagfirullahaladzim. Ya nggak mesti ngapa-ngapain. Oke. Kan baik, bagus. Iya, bukan Ai bilang jahat bukan jahat atau jelek ya, cuma maksudnya what should I do? Apa maksudnya menurut kacamata batinnya Mas Denny, apakah dengan benda ini ada di diri saya, apa yang harus saya lakukan? Apakah harus kamu Mas Wendy harus jaga ini, jaga sikap lebih baik, kayak gitu loh Mas, maksudnya. Oh, enggak sih, enggak. Cuman gini, Jaga sikap lebih jaga baik. sikap gimana ya? Sorry Mas Dey, Maaf Mas Dey, cuman memang dia ini agak terlalu jauh gitu mikirnya. Iya, sorry deh. Iya. Padahal saya gambar nggak sejauh itu gitu. Saya dapat gambar nih, inspirasi. Sorry, Mas D. Digambarkan. Kayak ini loh, kalau istilah game tuh apa? Unlock apa namanya? Iya, skill unlock lah. Iya gitu, kayak ada sesuatu lagi nih, ada lagi nih gitu. Oke. Cuman gini, kalau ini pesan di saya, pesan yang masuk di batin saya,
ketika ada dalam tanda kutip ya panggilan secara batin untuk melakukan apa atau pergi ke mana, apalagi yang tempat yang berhubungan dengan apa ya, sejarah, masa lalu, leluhur dan sebagainya, jangan ditakuti gitu. Siapa tahu di sana kita mendapat pembelajaran yang baru kayak gitu. Itu tapi pesannya ke saya. Oke. Mas Day, pernah ada kejadian aneh nggak sih kalau Mas Day misalnya ngegambar nih, terus tiba-tiba Mas Day pulangnya kenapa, atau digangguin atau diikutin atau gimana? Pernah nggak sih? Sebelum itu deh, Apa? kan Mas Day udah lihat saya. Kalau Mas Day ngeliat Ayu, Aduh. Ini apa ya? Aku tuh cuman kadang nyamber-nyamberan. Jadi belum tahu ini lokasinya di mana, kemudian berupa apa. Kalau selain yang tadi saya melihatnya seperti ini. di Saya siapa? nggak tahu. Benda semua. Di Ayu. Arahnya iya. Tapi masih disclaimer. Coba lihat. Belum diizinkan ya? Tergantung Mbak Ayu. Kalau saya sih sudah dikasih ini. Weh, apa itu? Kayak badik. Apa ya? Apa namanya? Nggak tahu, kayak pisau dua kanan kiri, terus kayak ada mata. Apa itu, tombak atau Ini ya? apa? Ini kayak apa, badik? Badik itu Oh, apa badi Makassar itu loh, kayak Oh, sih? Pokoknya benda pisau tajam. kecil. Kenapa Bunda bilang gak diizinkan? enggak, Bunda nanya. Oh. Iya kayak gini. sama. Itu apa itu? Mirip-mirip ya? Iya. Iya. Ampun. Ada tombak di tengah. Ada dua Badik. badik. Benda yang ada di kita berdua kayak senada gitu. Maksudnya senadanya tuh bukan tiba-tiba badik sama kulkas, ngerti gak sih? Ya masa iya Iya makanya kulkas. ini yang Ayah pakai kan armor ya. Yang ada di Ayah kan kayak armor. Armor atau apa sih istilahnya? Ya modelnya kayak antara armor Kayak atau vest gitu ya. iya, Iya. kayak kalung armor gitu. Ada tombak di situ. Ada pesan gak Mas? Misalkan apa, es teh manis gitu, roti. Biar gak tegang aja nih. Dia gara-gara dibacain jadinya tegang. Iya, saya ikut tegang juga. Gimana? Kalau saya kan tadi udah. Kalau dari Ayu, Kalau untuk gambar yang ini nggak ada pesan khusus, karena saya sih dikasih taunya Mbak Yunya sudah ngerti kok kayak gitu. Oh ya sudah, saya gambarkan saja seperti itu. Nah, apa ketawa-ketawa? ya nggak apa-apa. Bunda yang ketawa. Tapi auranya bagus kan? Bagus. Nggak ada yang nempel yang jelek kan? Tapi Nggak. Kalau yang ini bagus, lebih ke arah powerful sebenarnya. Ya emang bener. emang aku orangnya powerful. Powerful, udah banget powerful. Udah bener, dia kan bawa senjata tuh. Nah saya pakai tameng. Oh gitu. Emang saya korbannya sebenarnya. Sepowerful itu. Oke, berarti kita lanjut ke pertanyaannya Ayu tadi. Iya. Mas. Ada yang Kejadian aneh kayak misalnya Mas Day lagi ngegambar tiba-tiba ada apa gitu, atau Mas Day tiba-tiba mimisan misalnya. Kalau awal-awal proses menggambar itu ya namanya mengerjakan sesuatu yang belum biasa, ada efeknya ke badan fisik. Jadi eksperimennya metafisik, tapi efeknya itu ke sini. Jadi yang pertama itu matanya ngeblur. Jadi kalau udah beberapa jam itu kayak pandangannya kabur. bukan karena capek, Mas Day. Kalau kita gambar yang bukan gambar seperti ini biasa aja. Oke. Oh iya juga sih.
tapi nggak tahu kenapa kayak gitu. Nah kemudian kalau tetap diteruskan, Mm-mm. nanti lama-lama pusing. Terus sininya itu bagian sini kayak berdenyut-denyut, kayak ada yang Oh iya iya iya. gerak-gerak kayak gitu. Nah itu udah tanda-tanda itu sinyal dari badan. Nanti kalau diteruskan lagi, bagian lambung diafragma ini kayak Ditekan. ditekan. Kalau bandel masih diteruskan muntah. Muntah. Seperti itu. Oh, ada gitunya juga, Mas. Ada zaman dulu tapi Oh, di awal-awal. kan masih belum Ya, bisa ya, kontrol belum kayak bisa gitu. handle-nya ya. Tapi lumayan lama tuh proses itu. Ya bertahun-tahun. Tapi maksudnya Mas D-nya kenapa tetap ngotot untuk gue lanjut? Apa ya? Mungkin waktu itu kenapa ya? Butuh duit yang pertama. Gak apa-apa lah mual ya. Ya. Iya. Kemudian yang kedua, waktu itu saya nggak berpikir itu berbahaya gitu loh. Karena Iya, iya, paling iya. ini, paling itu. cuma sampai mual aja Iya, udah. kayak gitu. Ya kadang sakit 3 hari, tapi habis itu sembuh sendiri kayak gitu. Sembuh sendiri ya. Kalau yang marah gitu, kayak misalnya Mas T lagi gambar, terus ada yang maksudnya si makhluk ini tidak menerima. Jadi pernah menggambarkan satu bidang gambar yang agak panjang, sosoknya tuh banyak. Oke. Nah, dan itu satu paket. Kan banyak nih, capek nih. Habis itu udah ditinggal tidur dulu. Nah, pas tidur itu kayak rep-repan di depan pintu kamar, kayak ada orang berdiri gitu, kayak mungkin kalau sekarang digambar kayak kunti tapi pendek. Oke. Gitu. Nah, itu siapa? Terus habis bangun tidur, oh iya kelupaan. Ternyata itu satu sosok yang tadinya mau digambar tapi Istirahat belum jadi. dulu. Kayak gitu. Jadi kayak diingetin. Wow, terus Mas D berarti langsung lanjut gambar, Iya. selesain. Ya udah digambarkan aja, selesai, udah ditutup lagi. Mas, boleh lihat gak beberapa hasil gambarnya Mas? Boleh? Ada di sini. Ada? Izin. Ya enggak apa-apa. Yang sedang-sedang aja ya Mas, jangan yang terlalu ekstrim ya. Bebas lah mau yang mana. Ya enggak, maksudnya saya sih maunya yang biasa-biasa aja. Kalau mau ekstrim. Kok kaget? Beberapa. Apa ini Mas? Nah, itu kayak mapping pengalaman non fisik. Jadi ketika kita penelusuran, ceritanya kita ketemu portal tuh. Nah, portalnya kok kanan kiri Berhadapan kayak gitu. Jadi pas kita melintas ruangan itu saja, sensing kita pada terganggu kayak gitu. Kemudian kayak menekan. Nah, kenapa kok menekan? Oh, ternyata ada 2 portal kayak gitu. Wow. Ini di mana Mas? Itu waktu penelusuran sama DMS di Klaten. Wow. Di Klaten itu berdekatan dengan beberapa situs Mataram kuno, ada candi-candi dan sebagainya. Dan di akhir penelusuran, sepertinya kita dapat akses untuk ke energi yang itu. Penelusuran ketemu yang jelek-jelek itu. Ya. Nah, kayak di recharge gitu untuk mengakses yang ini kayak gitu. Ini Kunti Lintah. Hah? Di mana? Ini di salah satu pabrik gula yang sudah terbengkalai. Ini timelinenya kalau diceritakan sebenarnya jauh zaman Belanda. Nah, Belanda itu kan ada tuan Belanda, noni Belanda, sama biasanya asisten rumah tangga yang dari perempuan lokal kayak gitu. Nah, kemudian kan ya mungkin drama asmara zaman dulu punya selingkuh atau gundik dan sebagainya. Nah, kemudian dia meninggal tragis, ada hubungannya dengan air. Nah, dia dikerubutin sama lintah. Nah, residunya itu kerekam, itu merinding-merinding gimana. Wah. Gila sih. Oke.
Udah. Coba, Ya, coba, kalau coba. kalau udah jadi gambar itu aman kok. Oh justru makanya saya melihatnya Mas D itu bukan apa ya, bukan kayak lagi berusaha menetralisir keadaan sesungguhnya Mm. lewat media gambar, tapi bukan yang kayak kan Mas D tadi ngomong kalau udah jadi gambar biasa aja. Berarti kan sebenarnya pas dirasain sama mata batinnya itu kan sebenarnya mungkin lebih serem dari gambarnya kan? Iya, energinya lebih kencang Lebih kayak gitu. Terus kan udah berkeluarga nih, Mas D. Iya, Itu suka ngefek gak? efek kemana-mana. In good way atau in bad way? Misal penelusuran, terus kena benturan tuh jebret kayak gitu. Dapat telepon dari keluarga, oh yang di rumah lagi ini muntah, kayak gitu. Nyambernya sampai Nyambernya segitunya. langsung, Itu sih sebenarnya. ya. Ya. Emang pasti akan begitu Mas D. Maksudnya bukan cuma Mas D aja. Misalkan nih kita ngomong nih, misalkan ayo sana penelusuran, aku di rumah aja. Bisa nyamber ke rumah gak? Kalau energi itu kan katanya nggak ada ini ya, nggak ada batasan Nggak ada ruang batas. waktu ya. Jadi ya, Bisa. ya Bisa. kayak cuman dilompati doang mungkin kayak gitu. Iya, ya bisa. Kenapa sampai yang di rumah kena juga Mas? Menurut Mas D? Ketika ada benturan, Hmm. kan kalau Mbak Sarah ya biasanya Mbak Sarah shieldnya diaktifkan gitu. Nah, Ya. biar kita punya proteksi Oke. Ya. secara energi. Nah, kalau shieldnya kuat, wah aman gitu. Oke. Kita bisa melindungi diri kita sama sekitar kita. Mm. Nah, tapi kalau shieldnya tembus, misal kita lagi nggak fit atau gimana, ya udah yang kena efeknya nggak cuman kita doang, tapi yang lain-lain kayak gitu. Ya. Ya, kayak gitu. Terparah apa Mas? Ke Ya, orang-orang ini terdekat bukan. Mas Yang dan ke kalau yang Masnya aku juga. iya, yang kalau aku inget tuh yang Mas Day tertinggal astral tertinggal apa? Bagian iya tertinggal astralnya gitu di Iya. lokasi. Heeh. Itu pernah kan? Oh, pernah. Jadi Nah, itu gimana sih? itu susah yang jelasinnya. Jadi kayak fisiknya tuh kebagi dua gitu raganya. Yang satu tetap di situ, yang satu jalan-jalan kayak gitu. Jalan-jalan. Nyanyi nih Mas Day. Tapi Mas D sadar akan hal itu? Saya bisa ngelihat di depan mata yang ini sama bisa lihat di depan mata yang ini. Misalnya saya lagi di sini, terus yang ini lagi jalan ke sana. Saya bisa ngelihat dia lagi lihat apa itu, saya bisa lihat kayak gitu. Itu pas Mas Day di mana? Pas lagi sama tim Penelusuran. DMS penelusuran di? Sama tim DMS di Kebumen pernah, kemudian Ini yang tertinggal astralnya ini. Kebumen pernah, kemudian yang di Jakarta pernah, itu beberapa kali. Oh, bukan soalnya. sekali. Bukan sekali. Makanya kan saya kadang di ini Oh. dipesenin sama Mbak kan, masih hati-hati lu, suka jalan-jalan. Nah, yang ini yang masih belajar buat kontrol gitu. Astralnya jalan-jalan. Aku pikir cuma sekali doang, ternyata beberapa kali. Kalau di pengalaman batin kadang dijemput gitu. Ada yang tahu-tahu keluar, kadang ada yang jemput. Ayo ikut kayak gitu. Gitu. Ya udah, ngikut bentar kan. Ini baliknya kapan kayak gitu. Ya tinggal balik aja gitu. Kadang nggak diantar pulang kayak gitu. Ya sudah, balik. Emang bisa. Terus kadang balik kayak gitu. Agak apa ya? Itu ibaratnya di obrolan supranatural pun itu sesuatu yang mungkin levelnya lebih susah dijelaskan Iya, ketimbang betul. melihat ini atau mendengar pendapat pesan apa kayak gitu. Saya pernah penelusuran di Malang 3 sampai 4 hari. Kemudian balik ke Jogja. Nah, sampai stasiun turun di kereta itu rasanya saya kayak pergi udah sebulan kayak gitu. Nah, yang di Malang itu saya yang hilang ininya. Hilang apa namanya? Hilang separuh kayak Iya. gitu. Tapi dibalikin, dibantu kayak gitu. Kok bisa gitu ya? Maksudnya kok bisa? Apa pesan? Maksudnya apa maksud dan tujuannya tuh
itu masih misteri. Cuman kadang di lokasi itu saya suka penasaran. Ini sebenarnya ada apa sih tempat ini kayak gitu. Ada nggak sih yang tersembunyi di sekitar lokasi ini? Atau dulu tanah ini apa sih? Nah mungkin karena karena itu, ya, walaupun secara batin, nah ketarik tuh. Ada ya, yang ya, ada ya, yang mau beneran nih, mau tahu nih, ya udah ikut. ayo sini. Oke. Nah pas ikut diliatin beneran sebenarnya. Ya Allah. Tapi sepanjang karirnya Mas D nih di dunia horor ya, di dunia perhororan lah, entah konten atau pekerjaan gitu. Ada gak sih satu momen Mas D kayak berpikir bahwa aduh kayaknya udah deh, kayak gue nggak mau main di area ini deh. Ada gak gitu? Sampai udah nggak mikirin, tapi gue butuh uangnya juga nih misalkan gitu. Mungkin gue dapat rezeki di sini gitu. Tapi enggak, kayaknya deh udah ya. Dulu itu setiap tahun ya sekitar 2 kali setahun lah seperti itu. Jadi kayak ada siklus, kayak mentalnya down, kayak ya udahlah, mau mengakhiri apa yang hari ini dikerjakan dan dirasakan kayak gitu. Mau ibaratnya mau hidup jadi orang biasa. Kayak gitu, orang normal. Cuman ketika itu dikuatkan, masih bisa kok bertahan kayak gitu. Tapi itu besok ngulang lagi kayak gitu. Tapi kalau secara personal nih, Mas D sendiri ada impian gak? Entah kan biasanya orang kalau misalkan udah dikasih dibuka jalan ke area sesuatu misalkan gitu kan. Misalkan otomotif, dia kan pasti akan cari tahu Mas. Sejarah apa segala macam. Nah, ada gak daerah atau tempat yang sebenarnya di Mas D itu aku tuh pengen, nggak tahu kenapa, entah ada dorongan atau apa, aku pengen kesini. Ada. Dan ya itu kayak menu ini ya, menu rutin sih sebenarnya. Jadi ketika di luar pekerjaan kadang ada intuisi untuk datang ke satu lokasi atau untuk mungkin ketemu dengan seseorang siapa. Dan ketika kita mengikuti itu, kadang kita dapat sesuatu yang kita butuhkan sebenarnya. Secara ini ya, secara batin, entah itu pengetahuan, entah itu rasa, entah itu kayak rasanya badannya yang tadinya capek jadi recharge kayak gitu. Ibaratnya kan di Nusantara ini katanya ya, dulunya kan tanahnya bagus, sama leluhur-leluhur juga ditandai titik-titik, entah itu berupa situs atau candi atau petilasan atau apa kayak gitu. Nah kadang titik itu untuk memudahkan orang-orang yang hidup di kemudian hari kalau mau mengakses energi-energi yang dulu pernah digunakan oleh leluhur-leluhur kayak gitu. Berarti di mana Mas? Yang dalam waktu dekat atau ini lagi pengen banget gua ke sana. Saya pengen ke Dieng. Berarti belum pernah. Sudah pernah sih, pengen ke sana lagi. Kalau yang belum pernah itu ke Alas Purwo, Banyuwangi. Kemudian pengen ke yang belum pernah sama sekali di mana, Garut atau mana itu, di situs Gunung Padang. Oh, Gunung Pak. Dan gitu kan ya, kita nggak memaksakan ya. Ya kalau misal ada rezeki, ada waktu, ya udah kita tunaikan kayak gitu. dorongan terbesarnya karena itu tadi yang Mas D bilang bahwa mungkin ada sesuatu yang memang akan didapatkan Mas D, entah ilmu, entah apa dan segala macamnya. Ya kalau saya sih nganggapnya, mungkin ini salah satu bentuk komunikasi. Semesta sedang mengajak komunikasi, ya ibaratnya kayak ada orang ngajak ngomong, masa kita diemin aja kayak gitu. Ya udah kita, ya kalau misal pas ada waktu, ada rezeki, ya kita komunikasiin balik juga kayak gitu. Ini sedikit flashback nih, sedikit mundur ke belakang Mas. Yang tadi gambar Mas D. Ya. Terus Mas D bilang bahwa ini mungkin ada korelasinya sama saya harus ke sebuah tempat yang mungkin ada hubungannya sama gambar itu. Nah, apa namanya? Gimana saya caranya saya
bisa menuju ke titik itu? Apakah saya tinggal tunggu dalam tanda kutip sign-nya, atau sebenarnya saya harus mencari sign-nya berada di mana? Apa ya? Ya pertama sebenarnya nggak harus ya. Oke. Nggak harus, itu kayak panggilan batin. Oke. Terus yang kedua kan ada Mbak Ayu. Kok jadi aku yang Ya ibaratkan ada apa ya? Ada translator gitu. Kalau misal ada pesan-pesan apa dan sebagainya. Saya mah cuman ibaratnya bertamu numpang lewat. Kok dilalah ada yang nitip pesan, ya sudah saya sampaikan kayak gitu. Berarti saya menunggu menunggu titah dan apa namanya informasi dari Ibu. Semangat. Yang sabar ya Mbak Ayu. Terima kasih Mas De, semoga Terima kasih sehat-sehat selalu. banyak, Semoga sehat-sehat. semua yang dilakukan bisa beri hal baik buat Mas De, keluarga, dan juga orang-orang terdekat. Sampai Iya. ketemu lagi Amin. di menjelang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas De, terima kasih. Terima kasih. Matur suwun. Terima kasih Terima kasih, Mbak banyak. Ayu. Allah. Saya ngasih hantu yang Mas Wendy nggak bakal takut. Ini lucu banget. Untuk Mbak Ayu. Terima kasih. Ya Allah, Lucu hantunya banget. lagi ini. Takading-kading. Iya kan? Tapi ada satu orang yang mau banget aku kasih tahu orangnya, tapi nggak tahu ini beneran aku mau sampaikan ke Mas D biar Mas D menggambarkan. Oke, laki-laki, Perempuan. perempuan, muda, sebenarnya pakai aksesoris sama pakai kain giniin, terus rambutnya panjang sama sini kayak ada aksesoris apa ya itu ya, kecil-kecil kayak gitu. Yang ini kok mirip ini ya? Energinya mirip yang kayak di Mbak Sarah ya? Saya Iya. Memang kayak udah waktunya dipertemukan gitu ya. Aduh. Ini saya sebutnya kayak nyai gitu ya. Nyainya ini Bapak itu ada keturunan siapa? asli. Oh, ini Jawa Barat. Nah itu aku juga nggak tahu dari mana ya. Aku nggak tahu dari mana, cuman aku nggak ada. Aku Sulawesi. Nyainya bawa apa itu Mbak Ayu? Itu bukan sih yang mau disampaikan Mas D. Karena dia bawa itu. Kayak saya ngeliat kayak tongkat sepanjang ini, tapi itu dalamnya kayak ada gulungan apa gitu loh. Itu ada hubungannya sama yang tadi nggak sih Mas D? Yang tadi itu yang mana? Yang benda yang Mas D dapat, yang ada badik dua, satunya ada satu yang di tengah, Kalau yang badik itu sepertinya ya, nyempet di tengahnya tapi enggak ya. kalau badiknya kan dari ini, dari yang mana? Dari daerahnya. Sulawesi. Kalau yang di tengah, Yang di tengah. oh iya ya. Oh iya ya. Ada, Ya nggak sih? iya dia motifnya beda sendiri. Tapi ini sepuh banget ini. Tua ya. Iya. Cantik tapi. Iya. Dia hiasan kecil. di kepala apa itu? Kalau ini leluhur atau pas live baik? Ini jadi pas deh. Tapi yang memberi akses untuk digambar ya beliau ini.
Ini aku gambar aja kayak ini sambil ada orang yang ngipasin. Udah banget ya nantinya. Aku minta ini ya. Ya. Bang buat Pak Ayu Pak. Sudah waktunya. Apa yang Bunda rasain? Pas ngeliat gambar itu kenapa nangis? Iya. Karena apa yang Bunda lihat apa yang Bunda lihat sama. Jadi makanya Bunda bilang terima kasih.